Halo semuanya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum teman-teman, senang sekali bisa jumpa lagi. Di kesempatan atau di video kali ini, saya mau sharing tentang keuntungan dan tantangan menjadi penerjemah yang bekerja di perusahaan. Jadi penerjemah perusahaan. Penerjemah perusahaan ini berbeda dengan penerjemah freelance. Kalau freelance itu ya pekerja lepas gitu ya. Kalau penerjemah perusahaan ini artinya kita menjadi karyawan sebuah perusahaan. Oke, kita mulai ya dari keuntungannya. Apa saja sih keuntungannya menjadi penerjemah perusahaan? Yang pertama, kita punya, ini keuntungan pertama ya, kita punya penghasilan yang flat. Penghasilan itu stabil. Jadi kita selama bekerja di perusahaan itu kita bisa berekspektasi bulan depan kira-kira kita sudah bisa memperkirakan bulan depan saya akan dapat penghasilan sekian, bulan depannya lagi sekian. Jadi kita bisa melakukan perencanaan yang lebih sistematis dan terstruktur ya tentang keuangan kita gitu. Ini ya di satu sisi kita bisa bilang keuntungan, karena kalau dibandingkan pekerja freelance, kadang bisa jadi kalau penerjemah freelance itu ada saat dimana nggak ada orderan ya gitu. Nah, sedangkan penerjemah perusahaan itu setiap bulannya selalu terima gaji. Kalau dari sudut pandang ini kita menganggap itu sebagai kelebihan. Namun juga ini sekaligus sebagai tantangan juga. Di saat penerjemah freelance, kalau load pekerjaannya banyak, tinggi, tentu penghasilannya semakin tinggi. Nah, sedangkan kalau kita menjadi penerjemah perusahaan, mau kerjaan kita sedikit ataupun banyak, mau pekerjaan penerjemahan kita ini mudah ataupun sulit, tetap aja bayarnya segitu gitu ya. Jadi mau susah kayak mau gampang, tetap bayarnya segitu. Mau dikit mau banyak, tetap bayarnya segitu gitu ya. Nah, itu gajinya flat. Kemudian kalau kita menjadi penerjemah perusahaan, ya kita kan menjadi karyawan bagi perusahaan tersebut, maka ada fasilitas, ada tunjangan, ada asuransi, dan segala macamnya. Pokoknya hak-hak sebagaimana karyawan, nah itu bisa kita terima. Itu keuntungan kedua ya, menjadi penerjemah perusahaan. Keuntungan yang ketiga, ada jenjang karir teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan perlu saya informasikan teman-teman bahwa hingga saat ini banyak pengalaman teman-teman penerjemah itu yang menyampaikan bahwa kalau menjadi penerjemah di perusahaan itu kita kerjanya nggak cuma sebagai penerjemah, tapi kadang kita ngerangkap teman-teman. Rangkap, ada yang penerjemah rangkap marketing, ada penerjemah rangkap sekretaris, ada penerjemah rangkap mungkin rangkap human resource department ya, jadi HRD juga, nyeleksi orang, mentraining orang juga gitu ya, dan lain-lain. Oleh karena itu maka ada jenjang karirnya. Karena penerjemah merangkap marketing, ketika prestasi marketingnya bagus, dia bisa berkesempatan naik menjadi head of marketing, general manager marketing, bisa saja seperti itu gitu ya, dari sisi fungsi rangkapnya gitu, jenjang karir. Kemudian keuntungan berikutnya adalah kita memiliki pekerjaan yang terjadwal teman-teman. Misalnya ya jelas gitu, Senin sampai Jumat misalnya gitu ya, jam kerja, jam kantor Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 katakanlah gitu. Ya udah, hanya pada saat itu saja kita bekerja. Oke? Weekend ya libur gitu. Malam ya kita nggak ngerjain apa-apa. Jadi kerja hanya jam kerja yang terjadwal saja, Senin sampai Jumat gitu misalnya, terus jam 8 sampai jam 5, udah seperti itu saja. Kecuali mungkin ada lembur, tapi secara umum, secara basic gitu, secara mendasar terjadwal gitu ya. Jadi jelas gitu kita. Maka kalau weekend ada jadwal kondangan, ya kita tenang gitu ya, oh bisa bisa hadir gitu. Ada jadwal kerja bakti di lingkungan, mungkin teman-teman ya bisa ikut. Ya ada mungkin jadwal apa pengajian misalnya, bisa ikut ya di weekend gitu. Karena
jam kerjanya terjadwal jelas. Nah, berikutnya, keuntungan berikutnya ya terprediksi. Kita bisa terprediksi kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan apa ya, misalnya perusahaan tekstil, ya udah terprediksi bahwa pekerjaan kita esok, lusa, dan seterusnya ya nggak akan jauh-jauh seputar bidang itu, kayak gitu ya. Terprediksi ya bidangnya itu, dan kosakatanya mungkin nggak jauh beda dari istilah-istilah yang kita sudah sehari-hari terjemahkan gitu. Kemudian keuntungan berikutnya adalah status sosial, teman-teman. Kalau bekerja di perusahaan, menjadi penerjemah perusahaan, kita tuh bisa apa ya, kalau saya pribadi sebetulnya tidak menilai orang dari dia kerja di mana atau, tapi kan di masyarakat mungkin teman-teman merasakan sendiri bahwa kadang kita itu dipandang dari kerja di mana dia. Kalau kita menjadi penerjemah freelance, tantangannya kita nggak bisa mengatakan kita menjadi karyawan perusahaan apa gitu. Bahkan mungkin ada orang yang curiga, nih orang kerjanya di rumah mulu tapi ada duitnya, jangan-jangan dia melihara apa gitu ya teman-teman ya, seperti yang pernah marak di media sosial gitu, dikira punya babi ngepet atau melihara tuyul gitu ya. Ya kalau kita kerja di suatu perusahaan, kita bisa, apalagi perusahaannya besar, apalagi perusahaannya asing, kita bisa berbangga gitu. Saya adalah karyawan perusahaan anu gitu. Orang memandang keren gitu ya, status sosial gini ya. Terus berikutnya, kalau kita menjadi penerjemah di suatu perusahaan, kita punya kesempatan perjalanan dinas, teman-teman. Tidak mau saya, teman-teman, kalau menjadi penerjemah di perusahaan itu misalnya dikirim ke luar kota atau bahkan ke luar negeri gitu ya, difasilitasi ya, tentu saja. Kalau buat teman-teman yang punya jiwa traveling, ini pas banget nih gitu ya. Lalu keuntungan berikutnya adalah kita memiliki kesempatan untuk terus memperluas jaringan kita, teman-teman. Karena kita nggak bekerja di perusahaan itu, kan tadi saya bilang seringnya rangkap ya, nggak hanya menerjemahkan saja, tapi bisa rangkap jadi di marketing, jadi HRD, dan lain-lain. Nah, karena rangkap dengan katakanlah marketing, maka kita akan berurusan dengan orang yang mungkin akan berbeda-beda setiap harinya. Nah, ini memperluas pergaulan kita, gitu ya, memperluas koneksi dan pengalaman kita. Jadi insight kita, wawasan kita juga bertambah ya, tidak hanya lingkup penerjemahan saja. Ya kira-kira itu ya yang saya ingat keuntungan menjadi penerjemah di perusahaan. Karena saya pernah bekerja sebagai penerjemah freelance yang mencari nafkah dengan jalur menjadi penerjemah freelance, dan juga saya pernah pengalaman bekerja sebagai penerjemah di perusahaan asing. Oke. Itu tadi keuntungannya. Nah, sekarang berarti tantangannya ya, teman-teman. Tantangannya. Ini yang paling sering disampaikan oleh teman-teman penerjemah yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan adalah double job tadi, rangkap tadi ya, rangkap. Karena hingga saat ini penerjemah ini sepertinya belum dianggap sebagai suatu profesi ya, teman-teman. Sehingga beberapa perusahaan menganggap bahwa ya itu cuma fungsi aja gitu, bukan profesi khusus. Seperti misalnya kayak pengacara atau dokter, bukan. Jadi belum dianggap seperti itu, tapi masih dianggap kayak fungsi aja, seolah-olah semua orang bisa menerjemahkan gitu. Jadi kita suka diminta mengerjakan yang lain. Nah, orang-orang yang teman-teman yang mungkin kemudian bergabung menjadi penerjemah di suatu perusahaan dan belum pernah ada pengalaman sebelumnya, bisa jadi shock gitu ya, kaget, loh kok ini jobnya double-double nih gitu ya. Bukannya lowongannya penerjemah doang, tapi kok saya disuruh ini suruh itu gitu ya. Kalau apa itu, saya pernah dengar istilahnya kerjanya 2 gajinya 1 gitu. Kerjanya 2 gaji. Inilah ya kita harus pintar-pintar menyikapi ini gitu. Teman-teman ya, teman-teman tentu bisa apa ya, kita ambil, kalau kita sudah terjun ke situ, sudah jadi karyawan perusahaan itu dan menjadi penerjemah dan rangkap pekerjaan lain, ya kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau memang kita nggak srek dengan pekerjaan yang seperti itu, ya berarti kita sebaiknya kita pastikan dulu saat melamar, ini
saya hanya menerjemahkan saja kan gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pertimbangkan sendiri apakah diterima atau saya nggak jadilah kalau double job gitu ya. Terserah teman-teman diambil baiknya dan nyamannya seperti apa. Kemudian tantangan berikutnya ya itu tadi, jadi mau load dokumen yang kita terjemahkan itu banyak kayak sedikit kayak gajinya flat ya, seperti jadi kita harus bisa mengendalikan perasaan. Loh ini kerjaan bejibun gajinya segini doang kagak ada tambahan apa ya, itu ya risikonya seperti itu. Karena di kesempatan di bulan-bulan sebelumnya bisa jadi kita digaji dengan jumlah segitu tapi nggak ada dokumen yang kita terjemahkan, kan bisa terjadi seperti itu juga gitu kan. Jadi ya itulah dinamikanya, kita harus bisa menata hati kita. Kemudian apalagi ya tantangannya ya ini, kalau di perusahaan, kalau sekarang mungkin kalau di masa pandemi COVID mungkin WFH ya, tapi kalau dalam kondisi normal kan kita perlu berangkat ke kantor ya kalau jadi penerjemah perusahaan ya. Kalau bawa kendaraan sendiri berarti kita bisa saja ikut bermacet-macet di jalanan ya. Kalau naik kendaraan umum ya ikut berdesak-desakan di kendaraan umum ya, ngongkos. Dan apalagi kalau tempat kerjanya, kantornya jauh dari rumah ya itu lumayan. Bisa jadi perjalanannya makan berjam-jam sendiri itu ya. Untuk perjalanannya saja udah berjam-jam sendiri. Oh, menguras energi kita di jalan. Belum lagi sampai di kantor kerjanya nggak cuma nerjemahkan ya. Kira-kira gitulah, itu tantangannya sih. Ya beberapa orang ya betah dengan cara ini ya gitu, bisa menikmati gitu ya. Nah itu tinggal kitanya saja teman-teman. Demikian yang bisa saya share teman-teman untuk menjadi wawasan kita bersama. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar, atau teman-teman mau saya sharing tentang konten apa gitu, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.